Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya sendiri Helanda Safitri dengan NIM 231011320008. Saya Selvi Agustina dengan NIM 23101181200015. Saya Nila Misria dengan NIM 23101182200054. Dan saya Aska Amalia dengan NIM 23101182200042. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSI, MSc, Bapak Dr. Haji Karim, MSI, dan Bapak Muhammad Zainul Arifin, MPD. Pada video ini kami akan membahas tentang matematika pada awal peradaban manusia kedua, yaitu matematika Babilonia. Yuk simak penjelasan kami. Babilonia itu bukan sekedar peradaban kuno yang hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia. Mereka adalah salah satu pemain awal yang bikin matematika jadi alat penting dalam kehidupan manusia. Buat orang Babilonia, matematika bukan cuma soal angka di atas kertas, bahkan mereka belum punya kertas pada saat itu. Matematika itu adalah solusi hidup, dipakai buat mengatur hasil panen, menghitung pajak dan perdagangan, membangun bangunan yang presisi, sampai membaca pola pergerakan bintang di langit. Menariknya, kemampuan matematika mereka udah jauh melampaui zamannya. Mereka sudah paham operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gak cuma itu, mereka juga mengenal persamaan dan bentuk awal aljabar, sesuatu yang sering kita anggap baru muncul jauh setelahnya. Semua pengetahuan itu dicatat di lempeng tanah liat menggunakan tulisan paku atau cuneiform. Bayangin, ribuan tahun lalu mereka sudah mencatat rumus di tanah liat dan sampai sekarang masih bisa dipelajari. Ini adalah bukti kalau matematika Babilonia bukan sekedar coba-coba, tapi hasil pemikiran yang serius dan sistematis. Salah satu peninggalan paling berpengaruh dari Babilonia adalah sistem bilangan berbasis 60, atau yang disebut dengan sistem seksagesimal. Kenapa 60? Karena angka ini fleksibel, mudah dibagi ke banyak angka. Sistem ini bikin perhitungan waktu jadi jauh lebih praktis. Tanpa sadar, sistem ini masih kita pakai sampai sekarang. Di mana 1 jam tetap 60 menit, 1 menit yaitu 60 detik, dan 1 lingkaran penuh dibagi jadi 360 derajat. Artinya, setiap kali kita lihat jam atau belajar trigonometri, kita sebenarnya lagi pakai warisan matematika Babilonia. Nah, jadi perkembangan Babilonia bukan soal masa lalu, tapi juga sebagai pondasi penting bagi matematika modern. Yang menarik lagi, mereka cuma pakai 2 simbol utama, yaitu 1 garis tegak atau disebut dengan pin untuk menunjukkan angka satuan, 1 simbol seperti segitiga kecil atau disebut sayap untuk angka puluhan. Dari kombinasi 2 simbol ini, mereka bisa membentuk angka lain. Misalnya, angka 23 ditulis dari 2 simbol sayap dan 3 simbol pin. Angka 59 bisa ditulis dari 5 simbol sayap dan 9 pin. Awalnya sistem ini belum punya simbol 0, jadi posisi angka sangat bergantung pada konteksnya. Walaupun terdengar ribet, ini justru jadi cikal bakal konsep nilai tempat dalam sistem bilangan modern. Sistem bilangan Babilonia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Bayangin deh, zaman dulu jauh sebelum kalkulator canggih ada di tangan kita, disitulah bangsa Babilonia muncul dengan kehebatan sistem bilangan mereka. Kira-kira apa aja sih kelebihannya? Yang pertama, jago bangun ruang. Mereka sudah paham betul soal bentuk-bentuk dasar geometri, mulai dari persegi, segitiga, sampai lingkaran. Jadi nggak heran deh kalau mereka mempunyai bangunan-bangunan yang presisi dan sangat kokoh. Yang kedua, ahli hitung akar kuadrat. Kerennya lagi, mereka bisa hitung akar kuadrat tanpa alat modern. Kebayang gak sih seberapa pintarnya mereka itu dulu? Yang ketiga, penemu teori Pitagoras sebelum Pitagoras.
Jadi, jauh sebelum nama Pythagoras terkenal, bangsa Babilonia sudah tahu hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi, bisa kita bilang kalau mereka itu the real MVP dibalik teori yang kita pelajari di sekolah. Dengan segala kelebihan ini, nggak heran sih kalau sistem bilangan Babilonia sangat berpengaruh di masanya. Tapi bukan berarti sistem mereka itu sempurna ya. Ada juga beberapa kekurangannya loh. Apa aja sih kira-kira kekurangannya? Yang pertama, 0 itu apa sih? Mereka belum kenal angka 0. Jadi kadang bingung kalau mau nunjukin nggak ada apa-apa. Yang kedua, koma. Nggak tahu deh, mereka juga belum mengerti koma buat bilangan desimal. Jadi kalau ada yang setengah-setengah seperti 1,5, 2,5 itu agak ribet deh. Yang ketiga, minus. Nggak ada ceritanya deh, mereka juga belum kenal tanda negatif. Jadi nggak bisa nunjukin kalau sesuatu itu kurang dari 0. Yang keempat, operasi hitung masih rada ribet. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu ya lumayan lah, tapi belum semudah yang kita punya sekarang. Nah, itu dia beberapa kekurangan sistem bilangan Babilonia. Tapi tetap saja mereka sudah keren banget pada zamannya. Selanjutnya itu ada kontribusi matematika Babilonia, yaitu warisan yang nggak akan lekang oleh waktu. Kira-kira kalian tahu nggak sih orang Babilonia itu mempunyai andil besar banget dalam perkembangan matematika. Mereka tuh nyumbang banyak hal buat peradaban kita loh. Yang pertama pada ilmu pertanian. Mereka tuh jago banget soal pertanian dan matematika berperan penting dalam mengatur irigasi, mengatur hasil panen, dan lain-lain. Yang kedua ada ilmu astronomi. Mereka juga ahli dalam astronomi dan matematika itu membantu mereka buat mengamati bintang, membuat kalender, dan memprediksi gerhana. Yang ketiga ada sistem kalender. Nah, ini menjadikan salah satu hal yang paling penting. Mereka bikin sistem kalender yang menjadi cikal bakal kalender modern kita. Yang keempat, matematika itu sendiri. Matematika, mereka itu ngembangin konsep-konsep matematika yang masih kita gunakan hingga saat ini. Jadi kontribusi mereka masih sangat terasa banget nih sampai sekarang dan bisa menjadi dasar buat ilmu pengetahuan modern. Jadi kita harus berterima kasih banget kepada orang-orang Babilonia. Sekarang mari berkenalan dengan tokoh-tokoh Babilonia yang berperan penting dalam perkembangan matematika. Coba bayangkan hidup di zaman ketika belum ada sekolah, buku matematika, atau kalkulator. Aneh bukan? Tapi justru di masa itulah fondasi matematika mulai dibangun, salah satunya oleh peradaban kuno bernama Babilonia. Perkembangan ini tidak lepas dari peran para pemimpinnya. Salah satunya adalah Raja Sargon, pemimpin bangsa Akkadia yang berhasil menyatukan banyak wilayah dengan sistem pemerintahan dan administrasi yang tertata. Masyarakat Babilonia mulai membutuhkan perhitungan untuk perdagangan, pajak, dan pembangunan. Dari kebutuhan inilah alat hitung sederhana seperti sempoa mulai dikenal sekarang. Tokoh lainnya adalah Raja Hammurabi, raja besar Babilonia yang dikenal dengan kode Hammurabi. Aturan tertulis ini bukan sekedar hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana logika dan penghitungan digunakan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan sosial, perdagangan, dan pertanian. Dari sini kita bisa melihat bahwa matematika lahir dari kebutuhan nyata manusia. Setelah mengenal tokoh-tokoh Babilonia, selanjutnya mari mengenal peninggalan matematika Babilonia yang masih berpengaruh hingga saat ini. Coba bayangkan kalau 1 jam itu isinya 100 menit. Aneh ya? Padahal cara kita menghitung waktu hari ini adalah warisan dari peradaban kuno bernama Babilonia. Bangsa Babilonia menggunakan sistem berbaris 60 atau sistem seksagesimal karena mudah dibagi ke banyak bagian. Dari sinilah muncul pembagian 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 360 derajat dalam 1 lingkaran. Peninggalan matematika Babilonia juga terdapat dalam bidang geometri. Mereka telah mampu menghitung keliling dan luas lingkaran serta menentukan volume bangun ruang seperti silinder dengan cara yang efektif untuk zamannya.
Dalam bidang aljabar, bangsa Babilonia sudah menyelesaikan persamaan kuadrat hingga persamaan pangkat 3 dan 4 yang dicatat dalam tabel-tabel matematika sebagai panduan perhitungan. Salah satu peninggalan penting lainnya adalah Plimpton 322 yang menunjukkan penggunaan sistem bilangan posisional. Konsep nilai tempat ini kemudian menjadi dasar sistem bilangan modern. Dari semua peninggalan tersebut, terlihat bahwa matematika bukan hanya sekedar angka. Matematika adalah hasil pemikiran manusia yang lahir dari kebutuhan hidup dan terus berkembang hingga sekarang, menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tadi kita membahas tentang matematika Babilonia, sekarang kita akan melihat pengaruhnya terhadap matematika modern. Salah satu contohnya ada pada sistem waktu dan sudut. 1 jam terdiri dari 60 menit dan satu lingkaran penuh dibagi menjadi 360 derajat. Ternyata konsep ini berasal dari peradaban kuno bernama Babilonia. Bangsa Babilonia telah mengenal sistem bilangan berbasis 60 yang disebut sistem seksagesimal. Sistem ini dipilih karena angka 60 mudah dibagi menjadi banyak bagian sehingga memudahkan proses perhitungan. Melalui sistem ini, 1 jam dibagi menjadi 60 menit, 1 menit menjadi 60 detik, dan satu lingkaran penuh dibagi menjadi 360 derajat. Pembagian tersebut sangat membantu terutama dalam bidang astronomi dan navigasi, seperti menentukan posisi benda langit dan arah perjalanan. Pengaruh matematika Babilonia tidak berhenti pada sistem waktu dan sudut saja. Konsep-konsep matematika yang mereka kembangkan juga memengaruhi perkembangan aljabar dan geometri, khususnya ketika ilmu pengetahuan berkembang di Yunani dan dunia Islam. Tokoh-tokoh seperti Hipparchus dan Ptolemaios serta para astronom muslim menggunakan sistem bilangan Babilonia dalam perhitungan trigonometri dan pergerakan benda langit. Bahkan, menurut sejarawan matematika Boyer, konsep nilai tempat yang digunakan oleh bangsa Babilonia menjadi salah satu dasar bagi sistem bilangan modern yang kita gunakan hingga saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun berasal dari ribuan tahun yang lalu, matematika Babilonia memiliki peran penting dalam perkembangan matematika modern dan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, berdasarkan penjelasan kami tadi, maka secara ringkasnya ialah Babilonia merupakan peradaban kuno di Mesopotamia yang menjadikan matematika sebagai alat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pertanian, perdagangan, pembangunan, hingga astronomi. Mereka sudah menguasai operasi hitung dasar, persamaan, dan bentuk awal aljabar yang dicatat pada lempengan tanah liat dengan tulisan paku. Peninggalan paling berpengaruh dari matematika Babilonia adalah sistem bilangan berbasis 60 yaitu seksagesimal. Sistem ini dipilih karena fleksibel dan mudah dibagi, sehingga sangat efektif untuk menghitung waktu, sudut, dan pergerakan benda langit. Hingga kini, sistem ini masih kita gunakan dalam pembagian jam, menit, detik, dan derajat lingkaran. Dapat disimpulkan, matematika Babilonia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami dan mengatur kehidupan. Meskipun berkembang ribuan tahun lalu, konsep-konsep yang mereka temukan, terutama sistem bilangan berbasis 60 dan nilai tempat, menjadi fondasi penting bagi matematika modern. Artinya, setiap kali kita melihat jam atau mengukur sudut, kita sedang menggunakan warisan intelektual dari peradaban Babilonia. Sekian penjelasan dari kami tentang sejarah dan sistem bilangan Babilonia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.